Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahu alaihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita umur panjang, kekuatan, kesempatan sehingga kita masih bisa menjalankan ibadah wajib sholat maghrib secara berjamaah, dilanjutkan kajian rutin kitab tafsir Jalalain. Semoga kita senantiasa istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Meneruskan kajian tafsir minggu kemarin sampai halaman 56. Ayat berapa ya? Dua ratus 58. Benar. Ayat 259 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang tengah itu saya tandanya. Aw alladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mawtiha fa amatahu Allahu mi'ata 'amin thumma ba'athahu. Al-ayat. Atau engkau mengangan-angan, wahai Muhammad, kemudian ingat atau menjadi bahan pelajaran. Kalladhi, seperti orang, al-kafu tawikaf itu sayyidatun kaf sayyidah, marro yang lewat, siapa alladhi ngala quryatin, di suatu desa perkampungan. Jadi ada seseorang yang melewati suatu perkampungan. Dia utawi Korea itu Baitul Muqaddasi, Baitul Maqdis. Perkampungan itu namanya Baitul Maqdis. Rotiban, dengan menaiki ngalah himarin, di atas himar keledai. Wamamahu, dan beserta alladhi sunnatu tinin, ada satu kantong buah tin, bapak nasirin, dan satu botol perasan anggur. Jadi dulu itu ada seorang yang lewat menggunakan himar. Jadi seseorang menaiki himar melewati sebuah kampung namanya Kampung Baitul Maqdis. Nah, orang itu naik himar atau keledai dengan membawa sewadah buah tin dan juga sebotol minuman yang terbuat dari perasan anggur. Wahwa kami alladhi, itu Muzair, namanya Muzair. Jadi yang pemuda itu atau orang yang melewati Korea itu namanya Muzair. Muzair itu ya pengamal Taurat. Jadi Muzair itu umatnya Nabi Musa. Dulu itu Taurat pernah hilang karena Bani Israel itu sering dijajah, hilang, yang hafal juga pada mati. Nah, tinggal satu yang namanya Muzair. Nah, makanya Taurat menjadi ada lagi, dihidupkan oleh Muzair. Wahya utawi Korea itu khobiyatun, runtuh, aisapitotun, yaitu runtuh, ngalam siha, di atas atapnya Korea. Aisufiha, yakni di atasnya atapnya Korea. Jadi melewati suatu perkampungan, perkampungannya itu ternyata sudah hancur lebur, sampai rumahnya itu atapnya itu jatuh, kemudian tertimpa tembok. Jadi begitu lamanya mungkin
kampung itu hancur karena diserang, karena diperangin, ada bangunan mungkin lama-lama tua, kemudian atapnya runtuh, lama-lama temboknya juga ikut runtuh. Jadi temboknya itu menindih atap. Jadi Qawiyatun mengalami usia, temboknya jatuh di atas atap. Lama korbannya ketika tatkala memerangi terhadap Korea, sepupu Tanasor, Raja Tanasor. Jadi ketika itu Baitul Maqdis diserang oleh raja yang namanya Tanasor. Raja Tanasor ya, di masa Babilonia. Babilonia menyerang Bani Israel itu sekitar tahun 600-an sebelum Masehi. Jadi Al-Quran ini turun, ayat ini 259 turun menceritakan tentang Baitul Maqdis pernah diserang oleh Raja Bukhtanasor dari Babilonia tahun 600 sebelum Masehi. Nabi Muhammad lahir 571 Masehi. Berarti kejadian ini dari masa hidupnya Nabi, turunnya ayat ini sekitar 1200 tahun dari Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad dikasih cerita kisah. Nah, ini menjadi mujizat. Nabi Muhammad yang ummi, tidak bisa baca, tidak bisa nulis, tidak pernah belajar sekolah, tidak pernah menjadi dokter macam-macam, tapi mendapatkan cerita, yang cerita itu sangat benar, bahwa di kisah-kisah sejarah emang ada dulu orang Babilonia dipimpin oleh Bukhtanasor sekitar tahun 600-an itu menyerang Baitul Maqdis. Dan Nabi Muhammad orang yang ummi, tidak baca, tidak bisa nulis, tapi bisa menceritakan sesuatu yang benar. Itu kan menjadi suatu apa? Mujizat. Ya 580-an lah, 580-an berapa gitu, saya kurang hafal. Ya gampangannya 600 sebelum Masehi. Jadi Baitul Maqdis diserang oleh Babilonia. Babilonia itu mana? Kalau sekarang itu Irak. Negaranya Irak. Dulu itu Babilonia. Jadi dulu kan Bani Israel itu kan 12 orang. Anaknya Nabi Yakub. Yakub itu dijuluki Bani Israel. Nama lain Nabi Yakub itu namanya Israel. Isra itu ada yang memaknai berjalan atau hamba juga. Il itu Tuhan. Jadi Israel itu Abdullah atau hamba Tuhan. Nah, Bani Israel berarti anak-anaknya Israel. Maksudnya siapa? Anak-anaknya Yakub. Ada 12. Termasuk Nabi Yusuf, Nabi Benyamin, Levi, dan sebagainya. Albin masuk yang dinamakan Bani. Singkat cerita, sampai kemarin ayat sebelumnya itu ada kisah namanya Nabi Dawud, termasuk keturunan dari Bani Israel. Nabi Dawud itu adalah nabi yang pertama yang menjadi nabi juga menjadi raja setelah mengalahkan Jalut. Konon itu Nabi Dawud itu membunuh Jalut kaum raksasa dengan ketapel. Jadi ketapel Nabi Dawud waktu itu masih menjadi prajurit. Rajanya siapa? Tolut. Pemimpin perangnya Tolut. Dawud itu masih menjadi prajurit. Tolut melawan Jalut. Tolut itu membela Bani Israel. Nah, yang membunuh Jalut, Nabi Dawud waktu itu masih pemuda. Menggunakan apa? Tapel. Ya, zaman dulu kan belum ada rudal kayak sekarang kan. Rudal asikjil, rudal apa lagi? Belum ada pakai ketapel. Tapi ketapelnya Nabi Dawud.
Ya, kapalnya seperti tali biasa, tali dilempar-lempar gini, bukan yang pakai apa huruf Y gitu. Nah, ini pakai tali dua, depannya dikasih alot, terus dilempar-lempar gitu. Kan lama-lama ada gaya sentrifugal kan, semakin kencang semakin keras. Nah begitu Daud jadi raja, plus Nabi diteruskan anaknya Nabi Sulaiman. Semakin megah kerajaannya, semakin luas ketika Bani Israel dipimpin Nabi Sulaiman atau King Solomon. Nah begitu Nabi Sulaiman wafat, pecah tuh Bani Israel jadi dua, ada utara, ada selatan, pecah tidak bersatu, kemudian dijajah, gampang dijajah oleh siapa? Yang pertama itu kaum Asyur. Asyur itu ya bagian Irak lah, Irak selatan, Turki utara, sebagian juga Sam, itu sukunya itu Asyur, itu menyerang Bani Israel sekitar tahun 700-an sebelum Masehi. Nah, Asyur menyerang, menguasai daerah Baitul Maqdis, Bani Israel. Babilonia kemudian menyerang tahun 600-an, dipimpin oleh Raja Bukhtanasor. Asyur kalah, Babilonia yang menjajah Bani Israel sekitar tahun 600-an sebelum Masehi. Nah ini kejadian ini Uzair lewat sebuah perkampungan namanya Baitul Maqdis. Perkampungan itu sudah hancur di masa Babilonia. Jadi dari dulu emang sudah jadi rebutan. Asyur, Babilonia, habis Babilonia Romawi, bukan Romawi, Persia. Persia itu apa sekarang Iran. Jadi Persia menyerang Babilonia, Babilonia kalah, kemudian dikuasai Persia. Habis Persia kemudian Yunani. Persia kalah, Yunani menang, Yunani menguasai Baitul Maqdis. Yunani diserang Romawi. Romawi sekitar tahun 60-an sebelum Masehi. Lama kalau Romawi menguasai sampai tahun 300-an Masehi. Romawi kemudian pecah belah, kemudian digantikan Bizantium. Bizantium itu Romawi Timur, namanya terkenalnya bukan Romawi tapi Bizantium. Bizantium hanya sampai sekitar 6 Masehi. Jadi Baitul Maqdis dikuasai oleh Bizantium. Kemudian apa? Diambil alih oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar menjadi khalifah, kemudian mengalahkan Bizantium, kemudian Baitul Maqdis diambil alih sekitar tahun 600-an. Dikuasai Sayyidina Umar lumayan lama, sekitar 400-an tahun. Berarti 600 tambah 100 sekitar 1000. Tahun 1000-an itu diserang lagi oleh pasukan salib seperti Jerman, Italia, Inggris, itu gabungan. Terus Prancis juga akhirnya dikuasai, diperebut lagi Baitul Maqdis. Habis itu tahun 1100-an, 1100 antara 9 atau 10 saya lupa, itu diserang perang salib antara kerajaan Mamluk yang memimpin siapa? Salahuddin Al-Ayyubi. Akhirnya bisa direbut, Baitul Maqdis direbut. Habis itu berdirilah Utsmaniyah yang pusatnya di mana? Turki. Utsmaniyah itu lumayan luas, sebelah Afrika menjadi ininya, sebagian Eropa, Asia juga, termasuk Mekah, Madinah itu bawahannya Utsmaniyah. Dikuasailah Baitul Maqdis oleh Khilafah Utsmaniyah. Kemudian Utsmaniyah runtuh sekitar 1917.
lumayan lama, 400 atau 500 tahun Utsmaniyah itu menguasai. Runtuh karena terjadi perang dunia pertama, perang dunia kedua. Yang memenangkan apa? Utsmaniyah hancur, kalah. Kemudian Inggris yang menguasai Baitul Maqdis. Sampai 1948 Inggris kalah perang dunia kedua. Akhirnya jadi negara Israel, negara Palestina sampai sekarang. Nah, kejadian ini itu sekitar 600 tahun. Siapa Bukhtanasor, pemimpin Babilonia. Dari ayat ini turun berarti 1200 tahun. Jadi ini Nabi dikasih hikayat atau cerita. Supaya apa? Supaya diangan-angan nih loh, dulu pernah ada kejadian seperti ini. Ada pemuda lewat sebuah perkampungan, yang perkampungan itu hancur. Namanya siapa? Uzair, sejarah. Qala, maka berkata siapa alladhi, yaitu Uzair, anna kaifa, bagaimana yuhyi, engkau menghidupkan hadihi, terhadap ini Koryah, siapa Allah, Gusti Allah, pada mautiha, sesudah matinya Koryah. Jadi pemuda itu Uzair kemudian berkata di dalam hati, ini bisa hancur seperti ini suatu kota. Dia berkata, gimana ya Allah itu bisa membangkitkan lagi? Kenapa bisa berkata seperti itu? Karena dia orang yang beriman. Orang yang beriman cirinya adalah ada pertanyaan di dalam hatinya. Jadi jangan ragu ketika kita bertanya-tanya di dalam hati, kenapa ya langit nggak runtuh? Itu tandanya kita beriman. Gimana ya? Kenapa kota yang sudah hancur begini? Bagaimana caranya Allah menghidupkan lagi? Itu perkataan atau pertanyaan Uzair. Sedangkan nanti di hari kiamat, bumi sudah hancur, langit hancur, nanti manusia akan dibangkitkan lagi. Gimana caranya? Ini sebuah kota saja, gimana caranya yang kecil, apalagi alam semesta. Bagaimana Allah menghidupkan kota ini? Istidhoman, kata itu menganggap sesuatu perkara yang agung, likudratihi, untuk kekuasaannya Allah Ta'ala. Fa'amatahu, maka Allah mematikan terhadap alladhi, yaitu Uzair, siapa Allah, Gusti Allah, wa albasahu, dan mendiamkan siapa Allah terhadap Uzair. Begitu bertanya seperti itu, Uzair kemudian diambil nyawanya. Uzair dimatikan. Uzair dimatikan, kemudian didiamkan. Didiamkan saja di situ. Tidak dikubur, dia mati, didiamkan orang sendirian. Begitu lihat kota yang hancur, bertanya dalam hati, gimana ya cara menghidupkannya lagi? Habis itu Uzair dimatikan, didiamkan. Ini akan ngambil berapa? 100 tahun. Didiamkan selama 100 tahun. Semua bangsahu, kemudian menghidupkan kembali siapa Allah terhadap Uzair, ahyahu, yaitu menghidupkan lagi siapa Allah kepada Uzair, liyuriyahu, supaya memperlihatkan siapa Allah terhadap Uzair, kaifiyatan dzalika, cara untuk menghidupkan hal tersebut. Begitu dimatikan, didiamkan 100 tahun, kemudian dihidupkan lagi. Tujuannya Allah apa? Supaya memberitahu bahwa cara menghidupkan kota yang sudah mati itu seperti ini. Allah, maka Allah berfirman lahu terhadap Uzair, kamu labista, ya Uzair, kamu diam di sini berapa lama? Kata Allah, makastu Buddha, aku diam di tempat ini. Makasta, yakni kamu diam benar di tempat ini. Kola, maka menjawab siapa Uzair, labistu yauman au ba'du yaum, ya Tuhan, saya diam di sini paling setengah hari atau sehari. Padahal tadi 100 tahun. Ketika ditanya berapa kamu lamanya di sini, paling cuma setengah hari atau sehari. Setengah hari berarti ya sekitar 6 jam.
Kalau sehari berarti 12 jam. Li'annahu, karena sesungguhnya muzar itu nama tidur. Awalan harin, di awal hari, berarti pagi. Fakobadu, maka mencabut siapa Allah, wa uhyi, ya, dan menghidupkan siapa Allah, mengindal hurufi, ketika mau maghrib. Jadi muzar itu tidur di waktu pagi, kemudian bangun sebelum maghrib. Ya, berarti kan sehari, pagi tidur, bangun maghrib. Fadzonna, maka dia menyangka, annahu, sesungguhnya muzar itu yaumunomin, sehari tidur. Jadi kenapa ditanya, wahai muzar, kamu diam di sini berapa hari? Paling sehari atau setengah hari. Karena apa? Karena muzar itu ngerasanya tidur, pagi-pagi tidur, kemudian sorenya bangun. Jadi kejadiannya muzar itu lewat suatu perkampungan, itu kejadiannya pagi. Begitu pagi, ada pertanyaan di dalam hatinya, gimana ya Allah cara membangkitkan orang yang sudah mati, cara membangkitkan kota yang sudah hancur. Habis itu dibunuh, dicabut nyawanya, tapi muzar itu rasanya tidur. Begitu dicabut nyawanya, didiamkan selama 100 tahun. Begitu dihidupkan lagi, ternyata sore. Makanya begitu ditanya, karena rasanya pagi itu tidur, dicabut nyawanya pagi tidur, begitu sore dia bangun. Maka begitu ditanya, berapa lama kamu di sini? 1 hari. Karena pagi tidur, sore bangun. Padahal sudah 100 tahun. Tapi tubuhnya masih muda, masih sama seperti yang waktu itu belum mati. Ini persis kayak Ashabul Kahfi. Cuman Ashabul Kahfi itu lebih lama, 309 tahun. Kalau ini muzar itu 100 tahun. Duluan mana kejadian muzar 100 tahun mati, dimatikan atau tidur, sama Ashabul Kahfi duluan mana? Hah? Duluan muzar. Cuman yang terkenal Ashabul Kahfi karena ya belum lama kejadiannya. Kapan? Sekitar ketika Romawi yang menguasai. Nah, Romawi itu tahun berapa tadi? Dengerin kan tadi sebelumnya. Dengerin tapi nggak hafal ya. Hah? Ya 60-an lah, 60-an sebelum Masehi sampai 300. Itu Romawi. Berarti Ashabul Kahfi itu sekitar 60-an tahun sebelum Masehi sampai 300. Tepatnya di mana sih berapa? Sampai 300-an, 30-an. Berarti itu dekat sekali dengan kelahiran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad 571. Nah, sedangkan muzar ini 600 tahun sebelum Masehi. Nah, rahasianya apa? Kenapa bisa awet muda? Rahasianya itu di telinga. Telinga ini yang membuat mereka awet muda. Jadi tidur harusnya kan menua 309 tahun. Tapi kenapa nggak menua? Karena telinganya terjaga. Kenapa telinga? Iya, karena telinga ini adalah gerbang kesadaran. Kalau kita masuk pabrik itu pintu utama namanya apa? Apa namanya? Gate ya, gate. Bahasa Inggrisnya apa sih? Gate ya. Gate of consciousness. Nah, gimana? Consciousness. Kesadaran itu ada yang bisa bahasa Inggris nggak? Jadi telinga itu gerbang kesadaran. Banyak orang kalau ditinjuk telinganya itu langsung berkepuk. Karena apa? Karena itu gerbang kesadarannya.
daerah telinga itu jangan main-main. Nah itu sama Allah, Ashabul Kahfi ditutup telinganya, ditutup. Fadurubna ala adanihim fil kahfi sini nawadada. Fadurubna, maka kami menutup ngala adanihim terhadap telinga mereka. Jadi Ashabul Kahfi itu tidur, telinganya ditutup. Fil kahfi di dalam dua sini nawadada, di beberapa tahun, selama 300 tahun telinganya ditutup. Kenapa? Karena kalau orang tidur mata bisa nutup, tapi kalau telinga kan nggak bisa. Makanya ketika dibangunin, woi bangun, telinga masih dengar. Tapi kalau mata nutup, ada kelopak mata. Kalau telinga kan nggak bisa nutup sendiri. Ya ada daun telinganya, tapi kan nggak bisa nutup. Kadang ditutup juga masih bisa, suara itu masih bisa kan? Masih bisa masuk. Nah, karena telinganya ditutup sama Allah, maka informasi-informasi dari luar itu tidak masuk ke otak. Tidak masuk ke otak, akhirnya kerja otak itu tidak keras. Kerja otak itu istirahatlah. Kerja otak itu karena tidak ada informasi, maka otak itu bekerja dengan pelan. Begitu otak kerja dengan pelan, maka metabolisme tubuh, sel-selnya pun itu melambat. Kan kita itu setiap hari itu karena beraktivitas, bekerja, berjalan, macam-macam, berlari, aktivitas hari, itu sel-sel tubuh kita mati. Iya, belasan sel tubuh kita mati karena aktivitas. Nah, sel yang mati karena kita juga bertumbuh, sel yang mati diganti dengan sel yang baru. Kalau sel yang mati umpamanya 18 miliar, yang tumbuh itu 15 miliar, maka cepat tua. Tapi kalau jaraknya tidak jauh, maka dia awet muda. Nah ini telinga ditutup, informasi nggak ada, kerja otak itu melambat, selnya juga melambat. Akhirnya apa? Jadi awet muda. Makanya kalau pengen awet muda, telinga tutup. Jangan mencari-cari berita-berita tetangga. Ini malah pengennya dengar terus. Makanya hidupnya apa namanya? Hidupnya apa namanya? Unek itu bahasa Jawa, bahasa Indonesia apa sih? Kepengennya dengar kabar terus, padahal itu menyiksa diri kita. Kalau bisa mah jangan dengar kabar apa-apa deh. Supaya apa? Kerja otak melambat supaya kita hidupnya tenang. Orang sekarang kan kepengennya lihat berita-berita macam-macam. Ada berita sedikit aja tetangga itu apa? Kepengen tahu. Itu sebenarnya bikin rumput hidup kita. Kalau bisa mah jangan tahu apa-apa. Kayak saya nih ngumpet mulu. Supaya apa? Supaya sehat. Bukan apa-apa supaya sehat. Kalau bisa piring jatuh kepada kita nggak dengar aja udah. Tapi bukan hidup sendiri, bukan maksudnya. Jadi rahasia cerimanya di telinga. Telinga itu God of consciousness, gerbang daripada kesadaran. Kalau pengen hidupnya awet muda, sehat, organ tubuhnya sehat, selnya sehat, tutup telinga. Maksudnya apa? Jangan sok pengen tahu. Kalau bisa mah jangan tahu banyak. Maksudnya berita-berita, apalagi berita yang jelek-jelek. Zaman sekarang kan kebanyakan beritanya jelek. Itu makanya orangnya cepat tua, cepat frustasi, cepat kayak kemasukan jin rasanya itu. Karena apa? Segala informasi diserap. Wa fadrubna ala adanihim fil kahfi sini nawatin. Jadi walaupun 300 tahun tetap awet muda. Begitu bangun paling sehari atau setengah hari. Kenapa bangun? Iya, karena mati itu sebenarnya seperti tidur, sama persis, nggak jauh, sama. Jadi jangan takut mati, mati itu sama seperti tidur. Coba sebelum tidur doanya apa? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Atas nama Tuhan
aku hidup dan aku mati. Berarti hidup itu sehari, yang mati ya tidur, yang mati ya hidup, yang mati ya hidup. Cuman kita nggak kerasa. Padahal kita itu sehari itu bisa mati. Kalau tidurnya sekali ya sekali 8 jam, berarti matinya 8 jam. Cuman kita nggak kerasa. Padahal sama. Begitu bangun doanya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagimu wahai Allah yang telah menghidupkanku amatana dari kematian. Berarti bangun tidur itu sebenarnya kita baru dihidupkan daripada mati. Jadi jangan takut mati kayak tidur biasa, hilang aja. Namanya rukun. Bahasa Arabnya itu tidur itu rukun. Di surat Yasin juga ada qalu ya wailana man ba'asana min marqadina. Itu ada sakta. Marqadina itu tempat tidur, dari kata raqada, tempat tidur kami. Mereka berkata kaget, ya wailana, siap ini, siapa yang telah membangunkan aku dari tempat tidur aku? Berarti ketika nanti kiamat semua sudah mati, begitu dibangkitkan dari kubur, mereka seolah-olah seperti bangun tidur. Ya karena mati itu tidur sama. Min marqadina, dari tempat tidur. Nah, di surat Al-Kahfi juga sama, rukun. Rukun itu tidur. Nah, di ayat berapa ya? Fatah sabuhum aikodon wahum rukun. Nah, rukun itu tidur. Fatah sabuhum, maka mereka mengira aikodon, mereka terjaga bangun, wahum rukun, padahal mereka sedang tidur. Jadi Ashabul Kahfi di dalam gua, ketika orang ada lewat, mereka mengiranya orang-orang itu bukan tidur, tapi sedang bangun. Karena apa? Mereka gerak-gerak. Wa nuqallibuhum datal yamin wa datal simal. Kenapa? Karena di dalam gua begitu ada orang yang lewat, padahal sedang tidur, tapi orang yang lewat mengiranya mereka nggak tidur, tapi bangun. Karena apa? Karena gerak-gerak, gerak ke kanan, gerak-gerak terus. Nah, itu juga salah satu resep supaya kita awet muda, gerak. Jadi walaupun tidur 300 tahun, telinga ditutup sama Allah, juga tubuhnya digerak-gerakan. Wa nuqallibuhum datas yamin wa datas siman, digerakkan ke kanan, digerakkan, karena bahaya. Karena kalau orang diem, orang koma itu di rumah sakit, kalau diem terus selama sebulan 2 bulan itu bahaya. Bisa matinya bukan karena penyakit, karena diemnya. Kenapa? Karena berat tubuh itu akan menghimpit pembuluh darah, kemudian pembuluh darah itu akan tertekan sehingga oksigen itu tidak lancar, kemudian mati. Makanya orang kalau pengen awet muda, gerak, ada rumput dicabutin, lantai kotor disapu, piring kotor dicuci, baju kotor dicuci. Gerak, jangan diem aja. Itu resepnya kenapa Ashabul Kahfi awet muda, itu karena digerak-gerak. Itu bahaya, kita berdiri terus juga diem nih sehari 2 hari bisa mati. Karena apa? Berat tubuh itu akan menghimpit pembuluh darah. Itu bahaya. Itu ada papernya, ada paper penelitian daripada medis. Ternyata Al-Quran sudah menceritakan 1400 tahun yang lalu, medis baru kemarin. Jadi kita mati nggak kerasa, seperti lampu. Lampu ini ada matinya sebenarnya. Lampu ada matinya nggak, ini kelihatan? Apa nyala terus? Kelihatannya nyala terus, padahal mati. Hidup mati. Karena arusnya bolak-balik. Arus bolak-balik. Kalau frekuensinya 60 Hz, berarti dalam 1 detik 60 kali bolak-balik. Hidup mati. Begitu cepatnya 1 detik 60 kali bolak-balik, seolah-olah tidak mati. Benar nggak?
Begitu cepatnya 60 kali bolak-balik dalam satu detik. Jadi muzir itu ya ketika ditanya orang saya tidur, padahal dicabut nyawanya, dia ngerasanya tidur. Itulah orang yang beriman nanti mati seperti tidur. Makanya jaga keimanan, jangan takut. Sekali tidur aja, hutang lupa, masalah lupa, ya seperti tidur loh. Kita kemana yang nggak tahu. Cuman bedanya apa? Kalau orang tidur itu nanti dikembalikan lagi jiwanya. Kalau orang mati ditahan. Dalam surat Az-Zumar Allah berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha lam tamut fi manamiha. Jadi Allah itu mengambil jiwanya orang yang sedang tidur dan jiwanya orang yang mati. Ditempatkan di mana? Di tempat yang sama. Jadi orang tidur sama orang mati itu jiwanya diambil ditempatkan tempat yang sama. Fayumsikul ladzi qada alaihal maut, maka orang yang ditakdir mati begitu diambil ditempatkan tempat yang sama sudah ditahan, tidak bisa kembali. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Dan orang yang belum ditakdir mati dikembalikan lagi jiwanya, habis itu bangun. Maka ketika bangun tidur, alhamdulillah segala puji bagi Allah, saya dihidupkan lagi dari mati. Jadi kita bertemu sebenarnya tuh sama orang-orang yang sudah mati. Nggak tahu juga masalah tidur. Padahal tidur dianggap sepele, padahal itu perkara yang agung. Tiap hari tidur nanti kita nggak paham. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Dia orang tidur, perasaan baru tidur. Tahu kan? Bahagia nggak terasa. Padahal tidur sampai 12 jam. Sama seperti ngusir. Padahal udah 100 tahun begitu dibangunin, paling sehari nggak terasa. Allah berkata, di anakku sesungguhnya mana sih? Allah, maka berfirman siapa Allah, balabista, balik engkau diam wahai Musir, mi'ata ngamin 100 tahun, bukan sehari Musir. Kamu diam di sini itu sudah 100 tahun. Fandur, lihatlah ila tomamika, terhadap makananmu tuh, lihat makananmu tuh. Aktin wasarobika ala ngasir, makanan dan minumanmu terlihat. Lam yatasanna, tidak berubah. Lam yataghayyar, tidak berubah. Makanannya tidak berubah, masih utuh 100 tahun. Jadi air itu nggak berubah, masih tahan. Maka tulis zamani beserta panjangnya waktu. Walhau tawiha, itu lam yatasanna, itu kila dikatakan itu aslun asli min sanahat, dari lafaz sanah itu. Wakila dan dikatakan lis sakata, dari lafaz sakata min sanaita, dari lafaz sanaita. Mafikiroatin bihatfikat, ada suatu bacaan hanya dibuang, berarti lam yatasanna. Wanzur, dan lihatlah wahai Muzair, ila himarika, terhadap keledaimu. Tuh lihat makananmu, tuh lihat minumanmu, tuh lihat keledaimu. Kaifa huwa, bagaimana dia, farohu, melihat siapa Muzair terhadap himar, maitan, sudah menjadi mayat. Wang itu muhud, utawi tulangnya keledai itu baitun putih, taluhu yang banget. Tuh keledaimu sudah menjadi tulang belulang, tulangnya itu sangat kelihatan putih. Taluhu itu putih, tapi putih banget. Kenapa? Karena sudah lama. Tulang kalau aslinya kan putih, kalau baru itu kan nggak kelihatan putih. Kenapa? Masih ada lendir-lendir macam-macam lah. Tapi kalau sudah lama ratusan tahun, lendirnya sudah hilang, maka tulangnya masih utuh, kelihatan
Tuh lihat tuh, keledaimu sudah menjadi tulang belulang sangat putih, itu artinya sudah lama. Fangalna, kami melakukan dalika terhadap demikian litak lama supaya kamu paham. Tadi kan kamu bertanya gimana Allah menghidupkan yang sudah mati, itu saya kasih tahu. Walina dengan latar dan supaya kami menjadikan terhadapmu ayatan sebuah ayat. Al-Ba'si untuk bukti nanti ketika kiamat ada hari kebangkitan. Linnasi juga untuk manusia. Jadi cukup musir saja yang ditunjukkan, manusia dikasih ayat, manusianya cukup ayat ini sudah cukup menjadi bukti kebesaran Allah bahwa nanti ada hari kebangkitan. Tidak perlu kita minta, coba saya mati, nggak perlu, cukup baca ayat saja. Karena Nabi Muhammad itu mukjizatnya nggak aneh-aneh, nggak seperti Nabi Soleh keluar unta dari batu, itu kan aneh. Nabi Ibrahim minta di burung, minta di itu kan aneh. Nabi Musa dan lain sebagainya. Nabi Muhammad enggak. Karena apa? Karena Allah itu, ya dalam katakanlah nabi-nabi sebelumnya sudah dikasih mukjizat yang aneh-aneh, tapi ujung-ujungnya tidak beriman. Begitupun tak keluar dari batu oleh Nabi Soleh, apakah umatnya beriman? Enggak. Ternyata Nabi Soleh dikira tukang sihir. Udah, mujizatnya Nabi Muhammad apa? Ya udah, baca ayat, di dalam ayat ini ada pergantian siang, ada pergantian malam. Coba kita pikir, kenapa bisa? Oh, ternyata bumi berputar. Kenapa bumi berputar? Siapa yang memutar? Itu kan suatu mujizat yang luar biasa. Maksudnya, jadi nggak perlu ada kambing keluar dari kayu, nggak perlu. Kita cukup baca ayat, ternyata ada pergantian siang, ada pergantian malam. Kenapa bisa begitu? Kita mikir, oh ternyata bumi berotasi, berputar. Ketika yang kena matahari siang, yang tidak kena matahari malam. Kita mikir, kenapa berputar? Siapa yang memutar? Oh ternyata kekuasaan Allah itu hanya membaca ayat. Kekuasaan Allah itu sudah kita paham. Tidak perlu keajaiban, nggak perlu ada unta keluar dari tembok, nggak perlu. Karena zaman dulu sudah sering Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, dan lain sebagainya. Nabi Musa ada batu besar dipukul dengan tongkat, keluar air 12. Kan fajarat minhu senata nasrota naina, keluar. Tapi apakah pada beriman? Enggak. Jadi nggak perlu kekuatan, ujuk kekuatan seperti itu. Justru orang yang sakti itu yang diam, tidak memperlihatkan kesaktiannya. Tapi orang berpikir, dia bisa berpikir tentang kekuasaan Allah. Wangdur ilang idomi, lihatlah wahai Uzair, itu tulang miliki mereka. Kaifa nunsiruha, bagaimana kami menghidupkannya, nuhiha, kami menghidupkannya. Bidomin nuni dengan ditomanun makru'ah bifathiyah nunsisuha, nansusuha atau nansuruha juga bisa. Min ansaza wa nasaza. Lugo itu lugo tani. Wa fikraatin bidomiha bisai dengan lafaz bisa. Nuharrikuha kami menggerakkan, wanarfa'uha dan kami mengangkat. Jadi tulang belulang yang sudah geletak itu digerakkan, bergerak kemudian berdiri, membentuk kerangka keledai. Summa taksuha, naksuha bertaksuha. Summa naksuha kemudian kami pakaikan lahman daging. Begitu tulangnya bergerak, berdiri, menjadi kerangka, kemudian dipakaikan daging, kemudian dagingnya keluar membalut. Kanodoro ilaiha, kemudian Musir melihat terhadapnya. Waktu turut tibat, maka sungguh tersusun waktu siap dan menjadi pakaian lahm, waktu siap dan dipakaikan lahman terhadap daging.
Wanafakho dan meniup siapa Allah fihi di dalam khimar apa arruh wanfikat dan ditiup fihi di dalam arruh wanahiko dan bersuara. Begitu Musir melihat dagingnya sudah membalut, kemudian bergerak, kemudian wanahiko khimarnya bersuara, mengeluarkan suara, artinya hidup. Suaranya gimana? Kalau nggak ada yang tahu ya. Padahal mau saya cengin mirip kayak gitu, nggak ada yang jawab. Gagal nih berarti. Falam mata bayana, maka ketika sudah jelas lahu terhadap Musir dalika bil musahadah, perkara itu dengan musahadah, dilihat sendiri, kesaksian. Qala, maka Musir berkata, alamu, aku tahu, ilmu musahadati, dengan ilmu musahadah, anallah, sesungguhnya Allah ngala kulli syai'in, terhadap sesuatu itu qadirun, kuasa. Wa fi qiraatin iklam, itu amrun. Jadi qala a'lamu boleh, ada suatu bacaan juga qala iklam, gitu. Iklam anallah ngala kulli syai'in qadir, itu amrun, perintah minallahi, dari Allah Ta'ala. Jadi kalau dibaca iklam itu perintah, tapi kalau dibaca a'lamu, Musir sadar, oh aku tahu. Tapi kalau dibaca iklam, ketahuilah. Jadi itu perintah supaya kita tahu bahwa Allah Maha Kuasa. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada, semoga bermanfaat. Semoga kita rajin ngajinya, jangan setengah-setengah. Kalau ngaji itu rajin, yang ngaji. Di rumah juga ngapain sih? Lagian cuma setengah jam di rumah, ngapain ngerokok di Samsu. Kopi juga belum habis, udah isya gitu. Seminggu sekali juga. Yang rajin karena dengan ngaji keimanan kita akan tumbuh, karena cirinya iman itu ada pertanyaan. Nah, supaya menjawab pertanyaan dengan apa? Ngaji. Supaya pertanyaannya terjawab itu dengan menurut orang, tandanya orang iman itu apa? Ada pertanyaan di hati. Jadi ketika banyak pertanyaan, jangan takut, itu tandanya kita beriman. Kalau sudah nggak ada pertanyaan, ya sudah nggak percaya, kan gitu. Ya kan? Baru nanti ketika pertanyaan sudah dijawab dengan dalil-dalil, kita menjadi hataya tikal yakin, kita makom yakin. Jadi ketika di dalam diri kita masih banyak pertanyaan, bersenanglah, itu karena tanda kita orang yang beriman. Nah, caranya bagaimana supaya pertanyaan terjawab? Ya mengaji, menuntut ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.